Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami dari kelompok 5 ingin mempertimbangkan dalam membuat strategi pemasaran. Sebelum presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan 3 anggota yang terdiri. Yang pertama yaitu saya sendiri, Moni Kristiani, dan kedua teman saya yaitu Nabil Vicky Abdillah dan Vina Rosmiani. Strategi pemasaran yaitu kumpulan langkah bisnis yang sudah dikombinasikan baik pada level pengenalan produk hingga membuat konsumen melakukan pembelian. Adapun tujuan strategi pemasaran, yang pertama untuk meningkatkan kualitas koordinasi dalam tim marketing, yang bertujuan agar setiap anggota tim dapat bekerjasama dengan baik, efektif, dan efisien. Yang kedua, sebagai alat ukur hasil pemasaran berdasarkan standar prestasi yang sudah ditentukan, yaitu jika tidak ada pembukuan yang jelas, maka perusahaan tidak dapat mengukur nilai penjualan. Yang ketiga, untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran, yaitu karena dunia pasar sangat dinamis, maka perlu dibentuk strategi yang tepat dengan integrasi terhadap divisi perusahaan lain. Yang keempat, sebagai dasar yang masuk akal untuk pengambilan keputusan, yaitu data hasil penjualan, maka perusahaan dapat menetapkan strategi pemasaran selanjutnya yang akan dilakukan. Konsep strategi pemasaran. Yang pertama, ada segmentasi pasar. Melakukan klasifikasi market terlebih dahulu, karena setiap orang pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Klasifikasi yang bersifat heterogen menjadi satuan pasar yang bersifat homogen. Yang kedua, memposisikan pasar. Di sini mendapatkan konsumen yang sesuai dengan bisnis Anda dan mendapatkan posisi kuat dalam market, yaitu segmen yang bisa menggunakan bisnis. Dan terakhir, di sini dapat dilakukan karena tidak ada perusahaan yang dapat menguasai kebutuhan pasar. Yang ketiga, ada strategi waktu. Di sini dapat melakukan beberapa persiapan konsep strategi pemasaran di bidang produksi, dan juga menentukan waktu yang tepat untuk mendistribusikan produk ke pasar. Yang keempat, strategi masuk pasar. Hal-hal yang dapat Anda lakukan yaitu yang pertama, membeli perusahaan lain. Yang kedua, mengembangkan internal. Yang ketiga, kerjasama dengan perusahaan lain. Yang kelima, ada strategi marketing. Berikut variabel yang terdapat pada marketing mix. Yang pertama, ada produk. Yang kedua, harga. 3, tempat. Yang keempat, promosi. Yang kelima, peserta. Dan yang keenam, proses. Dan yang ketujuh, bukti fisik orang. Penjualan produk bisnis Anda. Pertama, kita harus ketahui target pasar Anda sebelum memulai menerapkan strategi pemasaran produk. Anda harus benar-benar mengenali pasar Anda, kuasai target pasar Anda. Langkah pertama yang dilakukan yaitu lakukan riset siapa yang menjadi target pasar Anda. Semakin spesifik target pasar Anda, semakin besar peluang Anda untuk sukses. Contohnya, jika Anda ingin bergerak di bagian pakaian remaja perempuan, maka Anda dapat menargetkan pasar Anda dengan menyesuaikan pada produk yang diproduksi, seperti perempuan yang masih sekolah dan berumur 12-18 tahun. Yang kedua, optimalkan strategi pemasaran dengan menggunakan sosial media. Kita semua pasti setuju media sosial adalah alat pemasaran yang paling ampuh karena hampir semua orang dari berbagai latar belakang yang berbeda sangat aktif menggunakan media sosial. Contohnya berpromosi menggunakan Instagram ataupun Facebook ataupun e-commerce lainnya. Lalu yang ketiga, menawarkan produk secara gratis adalah salah satu contoh strategi pemasaran yang efektif. Cara ini dianggap sangat ampuh untuk menjaring konsumen karena sesuatu yang gratis akan sangat sulit dilewatkan begitu saja. Alasan lain kenapa strategi ini dianggap perlu juga, seringkali seorang customer belum membeli sebuah produk karena mereka belum pernah mencoba tentang produk tersebut. Jadi istilahnya testimoni lah. Jadi jika produk tersebut berupa jasa ataupun media digital, maka Anda dapat menawarkan free secara gratis agar menarik minat calon konsumen untuk mengetahui sebuah produk lainnya. Lalu yang keempat, memilih tempat strategis adalah salah satu cara memasarkan produk yang tepat. Tempat strategis masih menjadi salah satu contoh strategi pemasaran yang patut dipertimbangkan. Karena dengan tempat penjualan yang strategis, berarti produk Anda memiliki kemungkinan terlihat lebih tinggi dan tentu saja memicu penjualan yang tinggi. Oke, yang kelima,
memberi insentif untuk rekomendasi nih. Misalkan nih, sebuah produk akan terlihat bagus dan dapat dipercaya bila ada yang merekomendasikan. Untuk mendapatkan sebuah rekomendasi atau testimoni dari konsumen yang telah memakai produk tersebut, Anda harus memberi penghargaan berupa insentif yang menarik, fee lah ya ibaratnya. Jadi ini contoh juga strategi pemasaran yang bisa dicoba. Lalu yang keenam, menjalin hubungan baik dengan konsumen. Menjalin hubungan yang baik dengan konsumen adalah salah satu apa saja yang dilakukan agar produk disukai pasar atau masyarakat. Mereka telah berulang kali membeli produk Anda dan ikut menyumbang pemasukan secara rutin. Hal ini cukup efektif menjadi pemasaran produk makanan karena produk tersebut mengandalkan loyalitas pembelinya untuk bertahan dan membeli kembali. Yang ketujuh, manfaatkan teknik pemasaran mulut ke mulut nih. Strategi promosi langsung dapat dilakukan dengan menggunakan teknik pemasaran mulut ke mulut. Dengan cara ini, tim pemasaran Anda berkomunikasi secara langsung dengan konsumen. Setelah konsumen membeli produk dan merasa puas dengan produk tersebut, konsumen akan memberitahu konsumen lainnya yang berpotensi untuk membeli produk Anda. Oke. Selanjutnya, strategi pemasaran sangat dibutuhkan agar produk yang Anda jual dapat dikenal luas oleh masyarakat dan tentunya saja mendapatkan banyak konsumen. Jika Anda tetap fokus pada hal yang satu ini, tentu saja jualan Anda akan semakin meningkat. Jadinya agar produk dapat disukai oleh pasar atau masyarakat, maka produsen perlu memperhatikan hal berikut, yaitu beberapa hal yang tadi yang telah disebutkan. Karena strategi promosi langsung dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa hal yang sudah disebutkan seperti lewat media sosial, pemilihan tempat usaha yang strategis, hingga menggunakan teknik pemasaran mulut ke mulut. Jadi kesimpulan materi ini suatu cara untuk memasarkan produk yang dihasilkan agar produk tersebut dapat menarik calon pembeli. Bisa melalui email marketing, digital campaign, konten marketing, SEO, mobile app, dan sosial media. Sekian presentasi dari kami kelompok 5, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga presentasi dari kami bermanfaat untuk kita semua.